Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mariam, Unit Kerja SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur, calon guru penggerak angkatan ke-6. Diagram Freyer adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi. Teknik ini menuntut saya sebagai seorang guru untuk mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi target dan menerapkan pemahaman saya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh dan bukan contoh, memberi ciri dan atau mendeskripsikan arti kata. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru memerlukan pemikiran tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dan yang kurang pintar. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar dengan mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas efektif. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal-hal yang harus dilakukan adalah 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Contoh yang bukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Guru tidak memahami minat dan keinginan murid. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Berikut ini adalah pembuatan diagram Freyer yang sebelumnya diawali terlebih dahulu dengan pembuatan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan minat, kedua, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar.
Dan ketiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Tiga strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan di dalam kelas adalah: 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Di mana ketiga strategi ini harus dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru. Langkah-langkah dalam pembuatan rencana pembelajaran berdiferensiasi adalah menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Indikator keberhasilan suatu pembelajaran berdiferensiasi adalah siswa akan merasa nyaman dalam pembelajaran, adanya peningkatan keterampilan baik dari segi hard skill ataupun soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri. Kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Tantangan yang harus dihadapi oleh saya sebagai seorang guru ketika berjuang untuk mewujudkan kelas berdiferensiasi adalah: 1. Menjembatani dilema diferensiasi versus standarisasi. Kedua, mengatur waktu. Dan ketiga, mengakses sumber-sumber yang sesuai. Oleh karena itu, seorang guru harus menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba
dan berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Semua hal ini bisa dilakukan, dimulai dengan mengubah mindset atau pola pikir sebagai seorang guru, bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa menghargai murid yang beragam, menggali berbagai minat murid, dan mencoba menyediakan sumber informasi yang dimiliki oleh sekolah untuk mengelola pembelajaran. Manajemen kelas yang efektif dan lingkungan belajar yang mendukung juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua kebutuhan belajar murid dapat terlayani secara optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak.